Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita pujian dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Benar Tuhan, bersama-Mu kami tenang, bersama-Mu kami nggak punya ketakutan. Tuhan, kami bersyukur di setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi atas kehidupan kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu membawa rancangan-rancangan damai sejahtera buat kami semua di tempat ini.
Tuhan, tiba waktunya saat ini kami mau mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu, bahwa kami mengerti apa yang hari ini ingin yang Kau katakan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tundukkan pikiran kami, bahwa kami juga mengerti, ampuni setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, setiap selaput apapun yang ada di setiap telinga kami, di setiap penglihatan kami patahkan, kami robek semuanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya kami ini boleh keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Tutup bungkus ibadah ini dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir hari ini. Saya percaya Pak saudara-saudara sekalian juga masih diberikan juga sama seperti saya untuk tetap sehat. Saya percaya hari-hari ini bukan hari yang baik, tapi hari-hari semakin membuat kita takut dengan melihat keadaan. Tapi kita harus percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan pasti punya rencana yang indah atas setiap kehidupan kita. Seperti apa yang tadi disaksikan Jonathan, baik Kak Putri yang kemarin dari Bekasi juga menyaksikan. Ya, walaupun saat kini cara pandang kita takut dengan virus COVID-19 ini. Kita takut dengan penyakit ini. Tapi di balik itu semuanya, Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan kita. Yang selama ini keluarga yang tidak pernah saling memperhatikan satu sama lain. Tapi hari-hari ini dengan adanya virus ini, satu sama lain saling memperhatikan. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan di balik itu semuanya. Ya cuma satu, asal apapun yang terjadi atas kehidupan kita tetap mengucap syukur. Kita tidak mengeluh, tapi kita menikmati segala sesuatunya. Tuhan tidak pernah berikan rancangan-rancangan yang bukan hari ini, yang bukan datang daripada Tuhan. Tuhan selalu berikan rancangan-rancangan yang membawa kita mengerti bahwa setiap rencana Tuhan indah buat kita. Damai sejahtera. Ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di 1 Samuel 27, 1 sampai 12. Ya. 1 Samuel 27, 1 sampai 12. Ya, saya akan baca dulu. Daud di antara orang Filistin, itu perikop judulnya. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Perhatikan ayat 1. Bagaimana Daud tidak ingin menjalani setiap proses kehidupannya. Dia merasa capek dengan keadaan. Segala sesuatu yang membuat dia ingin lari dari panggilannya. Ya. 2. Bersiaplah Daud lalu berjalanlah ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu ke Akis bin Moab dan raja kota Gad. Daud dan semua orang menetap di Akis di Gad, masing-masing di depan rumah tangganya, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinom, perempuan Yisril, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihan-Mu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hamba-Mu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itu sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orang bergerak maju menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek.
Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkan hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing, domba, lembu, keledai, unta, pakaian, kemudian ia pulang kembali kepada Akis. Jika Ahis bertanya, di manakah kau menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negib Yehuda, atau di tanah Negib orang Yeramel, atau di tanah Negib orang ini. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka akan mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaan selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akis mempercayai Daud sebab pikirnya tentu ia telah membuat dirinya dibenci di antara orang Israel. Bangsanya, ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Ya. Kalau kita mulai baca di ayat 1, kita mengerti Daud ini seorang yang diurapi Tuhan. Dia ini seorang yang akan menggantikan Saul menjadi raja. Tapi Daud juga sama. Daud juga sebagai manusia yang biasa. Manusia enggak lari dari kekurangannya. Dia masih punya perasaan takut. Dia masih punya segala sesuatunya yang merasa capek dengan setiap kehidupannya. Dia harus lari dari satu kota ke kota yang lain untuk menghindari Saul yang mau membunuhnya. Ya, kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, 1 Samuel di ayat 26-25, itu Daud itu selalu diberi kesempatan. Ya, pasal 26, 1 Samuel pasal 26. Dia diberi kesempatan untuk bisa membunuh Saul. Tapi dia tidak mengerjakan itu. Daud tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Walaupun penyertaan Tuhan atas Saul sudah undur. Tapi Daud tidak mau menyentuh. Daud merasa yakin bahwa Tuhan akan menjadi hakim yang adil. Tuhan sendiri yang akan menghakimi menghakimi Saul. Ya. Banyak sekali hari-hari ini orang-orang yang lari dari rencana Tuhan. Banyak sekali hari-hari ini orang yang tidak mengerti apa menjadi rencana Tuhan. Sama seperti Daud. Tuhan punya rencana untuk menjadikan Daud sebagai seorang raja di Israel. Tapi tetap Daud mau lari dari rencana Tuhan. Daud tidak mau masuk atas rencana Tuhan. Karena apa? Karena dia capek dengan keadaannya. Dia capek, dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena Daud merasakan sesuatu yang, dia merasakan segala sesuatu apapun yang dia mau kerjakan untuk Saul, semua sia-sia. Saul tetap memburunya. Saul tetap mengingini nyawanya. Walaupun Daud ini tidak ada salah sama Saul. Ya. Hanya masalah Saul terhadap Daud, hanya masalah iri hati. Dan Saul tidak mau kekuasaannya jatuh pada Daud. Hari-hari ini sama keadaan dunia. Yang membuat kita tidak bisa menikmati setiap janji Tuhan itu adalah iri hati kita. Karena kita ini lebih senang dengan kekuasaan yang datang daripada dunia. Kita nggak mau, kita ini jatuh miskin, kita maunya punya uang yang banyak, kita mau dengan kehidupan yang segala sesuatunya tidak pernah puas. Kita mau dengan kehidupan yang segala sesuatunya itu berlebih. Kalau sudah berlebih tetap bilangnya kurang, nggak cukup. Maunya terus berlebih. Sampai semuanya itu harus meluber ke kanan ke kiri. Maunya berlebih, tidak ada rasa cukup dalam kehidupan kita. Ya. Maka hari ini firman saya berikan judul, jangan lari dari kehendak Tuhan. Jangan lari dari rencana Tuhan. Jangan lari dari rencana Tuhan sama seperti arti kata setia dalam prosesnya Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak setia dengan prosesnya Tuhan. Kalau saya mau katakan dia lari dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu sama dengan prosesnya Tuhan hari ini. Tapi yang namanya proses ini,
Kita harus mengerjakannya setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Kita ini ada dalam sekolah kehidupan setiap hari. Setiap menit, setiap jam kita butuh yang namanya mengambil keputusan. Ya, seringkali ya kalau kita ini seringkali ini lari dari proses dalam kehidupan kita nih. Seringkali kita lari dari proses di dalam kehidupan kita. Tidak jarang loh. Kita ini seringkali kalau menghadapi yang namanya proses atau pergumulan atau permasalahan, kita sering menyalahkan orang lain. Enggak pernah kita ini mengoreksi diri kita. Kenapa semua ini harus terjadi? Kita sering lari dari proses kita. Kita merasa, aku enggak mau menikmati setiap proses itu. Karena aku enggak salah. Aku enggak mau menikmati proses itu. Karena enggak enak. Kita mau berjalan dengan cara pandang kita. Kita mau berjalan dengan apa yang kita mau hari ini. Bukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya. Kalau kita menghadapi namanya proses, kita menghadapi yang namanya masalah, kita akan melihat karakter orang asli. Orang asli tersebut pada saat menghadapi masalah. Bagaimana dia saat menghadapi masalah itu? Apakah dia menghadapi masalah dengan hikmat yang datang daripada Tuhan? Ataukah dia menghadapi masalah dengan cara dia selalu menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang-orang sekitarnya? Banyak hari ini orang Kristen yang menghadapi permasalahan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang sekitarnya. Orang harus mengerti keadaan kita kalau kita bermasalah. Tapi kita tidak bisa mengerti sama orang kalau orang itu ada segala sesuatu yang pokoknya kita maunya menang sendiri hari ini. Saya mau katakan satu hal hari ini. Saya mau sedikit menyaksikan. Bagi saya ini tidak enak menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau saya katakan. Saya harus bisa mencocokkan dengan banyak karakter orang. Yang biru, yang hitam, yang kuning, yang abu-abu. Semua harus bisa saya cocoki. Saya harus masuk dengan setiap permasalahan mereka masing-masing. Ya. Tapi begitu ada permasalahan, mereka datang sama saya. Mereka tanya apa yang harus mereka kerjakan. Saya berikan jawaban, saya ajak baca firman, saya berikan jawaban. Tapi kalau saat yang saya kasih solusi, yang saya kasih jawaban itu, nggak menang, nggak terima jawabannya, dia merasa kok tambah susah, datang sama saya pasti marah-marah. Itu yang saya alami, saudara. Datang dengan saya pasti marah-marah. Seharusnya, kalau setiap permasalahan itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita ini harus mengoreksi diri kita. Supaya apa? Permasalahan itu ada dalam kehidupan kita. Sebetulnya Tuhan membawa kita next level. Jangan selalu menyalahkan keadaan. Jangan lempar segala kesalahan kita ini sama orang lain. Kita nggak akan pernah jadi seorang Kristen yang dewasa hari ini. Nggak pernah akan jadi seorang Kristen yang luar biasa. Kalau hari ini hanya mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain. Ya kan? Kalau orang yang sering mempersalahkan keadaan dan mempersalahkan orang lain, berarti dia sedang lari dari rencana Tuhan. Dia tidak mau setia dalam prosesnya Tuhan. Kadang kita dipertemukan dengan orang-orang yang menyebalkan hari ini, saudara. Dipertemukan dengan banyak orang yang membuat kita ini malas melihatnya. Malas bergaul dengan dia. Sebetulnya orang itu dipertemukan dengan kita, itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Ada segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan melalui orang itu buat kita. Ambil selalu positifnya. Jangan mengambil apa yang menjadi negatifnya hari ini. Ya. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Karena Tuhan punya rencana indah atas kehidupan kita. Setiap permasalahan ini ya saudara. Jadi jangan lari dari rencana Tuhan. Kalau kita ini lari, maka proses kita ini nggak akan pernah selesai sama Tuhan. Kalau kita lari dari rencana Tuhan, kita nggak akan pernah bisa menikmati apa yang namanya kemenangan. Lawang saudara saat diproses Tuhan, saat saudara lari dari rencana Tuhan, lah kapan saudara ini bisa menang? Begitu ada hantaman masalah, begitu ada pergumulan yang belum selesai, sudah lari dulu. Takut. Kapan saudara bisa menang? Hadapi permasalahanmu, hadapi segala sesuatunya dengan hati yang tenang. Jangan lari dari rencana Tuhan.
Kalau hari ini kita lari dari rencana Tuhan, kita nggak dapat apa-apa, saudara. Kita akan jadi orang yang sama. Karena apa? Hari ini kita lari rencananya Tuhan. Nanti ketemu lagi orang tuh tetap lari dari rencananya Tuhan. Kita akan jadi orang yang sama. Jadi orang apa? Orang yang tidak pernah menerima berkat Tuhan. Tidak akan pernah melihat yang namanya pemulihan. Berarti kalau saudara lari dari rencananya Tuhan, saudara berarti orang yang punya hatinya kecil. Atau kalau saya mau katakan orang yang tidak kenean. Ya, nggak kenean itu orang yang maksudnya apa? Disenggol sedikit marah, disenggol sedikit tidak bisa. Jadi orang yang tidak bisa dikritik, tidak bisa diproses sama Tuhan. Karena menganggap cara pandangnya itu benar. Tidak ada yang benar selain dirinya dia sendiri. Jangan lari dari setiap rencana Tuhan. Setialah dengan prosesnya Tuhan hari ini. Ya, kalau kita menyelesaikan proses kita dengan baik, kita tidak lari dari rencana Tuhan, percayalah saudara, saudara akan menikmati apa yang namanya naik next level berikutnya. Saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan. Tidak ada yang namanya ikut Tuhan Yesus itu tenang-tenang, nggak ada masalah, tidak ada. Karena kenapa masalah ini diizinkan Tuhan terjadi atas kehidupan kita? Itu akan untuk membawa karakter kita ini jadi lebih baik. Menjadi karakter kita ini menjadi yang sama seperti apa yang Tuhan kita sembah hari ini. Karena apa? Setiap permasalahan ini kalau kita menghadapi Tuhan itu sanggup saudara untuk menyelesaikan permasalahan saudara. Tuhan itu mudah seperti membalikkan telapak tangan Tuhan. Wah, cepat tak selesaikan. Oh, kamu tak kasih kesembuhan hari ini. Semenit lagi Tuhan sanggup kasih kesembuhan. Bahkan menyelesaikan hutangmu pun Tuhan sanggup hari ini. Tuhan sanggup membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Tuhan sanggup. Tapi Tuhan tidak tertarik sama itu, saudara. Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita hari ini. Perubahan karakter itu akan menentukan kamu menerima berkatnya Tuhan. Kalau hari ini saudara tidak punya yang namanya perubahan karakter di dalam kehidupanmu, bagaimana saudara bisa menerima berkat yang besar? Tuhan itu loh kepingin, Tuhan tuh ingin memberkati saudara dengan hidup yang berlimpah-limpah. Nah, tapi karaktermu ini belum bisa diubah sama Tuhan. Cara pandangmu jalan sendiri. Cara pandangmu maunya sesuai apa yang menjadi keinginan hati kita. Bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan mau berkati kamu? Nanti kalau ada masalah saudara teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lah waktu mengambil keputusan apa saudara? Tanya sama Tuhan. Apakah Tuhan itu jongos kita saudara? Hari ini kalau saudara setiap permasalahan tidak tanya, begitu masalahnya datang, saudara minta tolong teriak-teriak. Tuhan misalnya gini, kita ada masalah nih, kita berutang dengan uang. Terus hutangnya nggak tanya sama Tuhan. Padahal di firman itu ada yang dikatakan cukupkan apa yang ada padamu. Nggak tanya sama Tuhan, pada saat bayar nggak bisa bayar, teriak-teriak sama Tuhan. Saat mengerjakan pekerjaan mungkin, saudara buka warung, buka onlinean, semua saudara buka tanpa konfirmasi sama Tuhan. Begitu rugi saudara teriak-teriak. Tuhan katanya mau memberkati aku. Lah kok tambah rugi pekerjaanku? Saudara, saya mau katakan kalau saudara hari ini sering tanya sama Tuhan, Tuhan saya mau mengerjakan ini, boleh enggak? Boleh enggak saya mengerjakan itu dan ini? Kenapa kok saya mengajarkan baca firman? Tanya Tuhan. Supaya apa? Penyertaan Tuhan itu supaya ada sama saudara. Kalau saudara sedang tanya dan Tuhan katakan, iya anakku kerjakan. Berarti saudara, pekerjaan saudara itu disertai Tuhan dari awal, tengah hingga akhirnya. Tidak ada satu kerugian pun nanti yang akan mendera saudara. Seandainya pun pekerjaan itu rugi, saudara harus percaya. Yang terhilang Tuhan sanggup gantikan buat saudara. Saudara harus percaya itu. Tapi hari-hari ini banyak orang yang berjalan dengan cara pandangnya sendiri. Bagaimana saudara melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaanmu? Saudara harus masuk atas rencana Tuhan. Banyak sekali hari ini seorang kekristenan seorang itu lari dari rencana Tuhan. Tuhan tuh punya tujuan saudara. Tuhan punya tujuan atas kehidupan kita di dunia ini. Tapi kita sering lari dari rencananya Tuhan.
Sehingga banyak rencana Tuhan yang nggak terjadi atas kehidupan kita. Hidup kita menggenapi firman Tuhan. Tapi hari ini kita hidupnya menggenapi keinginan kita sendiri. Ayo saudara, jangan lari dari rencananya Tuhan. Saya mau sedikit share. Hari ini saya juga terima WA. Ada seseorang yang WA sama saya. Dia katakan sama saya, Ci, saya ada buka pekerjaan. Berapa hari yang lalu ya, terus saya ada butuh untuk deadline bayar ini, bayar itu. Ya, saya mau katakan, bayar ini, bayar itu. Benar, waktu dia berdoa sama saya, Tuhan izinkan dia buka pekerjaan itu. Tapi bayar ini, bayar itu, bayar ininya itu. Saya mau berbalik bertanya sama dia. Loh, pada saat Tuhan izinkan kamu mengerjakan ini, apakah kamu mengerjakan dan mengelolanya nggak pakai hikmat toh? Saya cuma mau katakan itu. Kenapa kok saya katakan itu? Banyak orang yang bilang gini, wong pekerjaanku loh disertai Tuhan. Loh, Tuhan katakan boleh, tapi kita tidak berhikmat saat mempergunakan keuangannya. Loh, benar Tuhan sertai saudara. Tapi segala sesuatu saat kita mengelola keuangannya untuk pekerjaan itu, kita harus punya hikmat. Jangan mencobai Tuhan. Kalau di Tuhan disertai Tuhan, berarti kita bisa mencobai Tuhan. Tidak bisa saudara. Seperti Tuhan Yesus. Saat pencobaannya di padang gurun. Dia ini anak yang dipilih, dia ini anaknya Tuhan, dia ini Mesias yang ditentukan untuk mengorbankan dirinya buat kita. Tapi apa yang dikatakan waktu itu sama iblis? Ya, di Matius 4 itu. Tuhan katakan apa? Kemudian ayat 5, kemudian iblis membawanya pada kota suci, menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkatalah ia kepadanya, jika kau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya, ia akan menatangkan engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus jawab apa Tuhan Yesus? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Loh, kita ini disertai Tuhan, tapi jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan cobai Tuhan. Kalau disertai kita akan jadi seorang yang gini ya, wah aku disertai, apa yang mau tak kerjakan, enaklah ini dan itu. Pokoknya aku disertai Tuhan. Loh, orang tuh butuh hikmat, saudara, untuk mengerjakan segala sesuatu. Benar, penyertaan Tuhan ada. Saudara sudah tanya. Tapi untuk mengelolanya, untuk mengerjakan, saudara butuh tuntunan Tuhan. Oh, kalau disertai berarti mengerjakan dengan seenaknya. Tidak bisa itu, saudara. Mengerjakan harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau hari ini. Sama seperti setia dalam prosesmu. Kalau saudara setia dalam prosesmu, akan ada penyertaan Tuhan. Kalau saudara setia dalam proses saudara, saudara akan banyak melihat mujizat. Saudara akan banyak melihat pemulihan. Tapi ada syaratnya untuk melihat pemulihan dan mujizat itu. Ya, kita akan langsung buka poinnya. Poin pertama, jangan lari dari rencana Tuhan. Nikmati setiap proses dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita buka dulu di 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, 2 Korintus. Ya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukup kasih karuniaku bagimu sebab justru, perhatikan kata-kata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Nikmati setiap proses ini dengan ucapan syukur, saudara. Kalau saudara menikmati setiap proses dengan ucapan syukur, ya toh, saudara sudah tidak bisa buat apa-apa kalau ada masalah, masuk atas rencana Tuhan, saudara menikmati setiap proses dan segala sesuatunya, saudara nggak bisa ngerjakan apa, cuma saudara mengucap syukur saja. Apa yang terjadi? Di dalam kelemahanku lah dinyatakan kuasanya. Berarti saudara akan melihat apa yang namanya kemenangan. Kelemahan kita ini apa? Ya proses kita ini. Kita tidak bisa menjalani segala sesuatu yang namanya kelemahan ya kelemahan sudah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita dari kelemahan kita itu mengucap syukur, dari setiap proses kita mengucap syukur, kita akan melihat apa yang namanya mujizat, saudara. Nikmati setiap prosesmu dengan ucapan syukur. Kalau hari ini banyak orang Kristen yang menikmati setiap prosesnya dengan mengeluh. Tuhan tidak adil. Orang yang kaya itu loh Tuhan, orang itu sudah jahat tapi diberkati Tuhan banyak duitnya.
Saya ini baik, Tuhan suka nabur kanan kiri, tapi kenapa hidupku seperti ini? Yang jahat Tuhan semakin berkati, yang baik kok Tuhan semakin biarkan. Kita ini sering, saudara, melihat apa? Melihat gelanggang orang lain. Ya, kita sering melihat segala sesuatunya dengan cara pandang kita, cara segala sesuatu yang kita pandang luar biasa. Mata kita ini sering melihat sesuatu yang wah. Tapi mata kita tidak pernah bisa fokus dengan Tuhan. Karena kita selalu melihat kanan kiri kita. Membandingkan kehidupan kita kanan kiri. Orang itu tidak tahu berdoa, tidak tahu baca firman, diberkati, duitnya banyak. Kok kita yang baca firman tambah susah, tambah terima segala macam. Siksaan, pergumulan tidak selesai-selesai, hutang tidak lunas, suami dimakan wewe gombel. Jangan bandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Saat kau menghadapi setiap permasalahan, berarti Tuhan punya rencana besar. Ada berkat besar di balik setiap rencana Tuhan. Ada permasalahanmu itu, berkat itu dibungkus dengan permasalahan. Jadi saya mau katakan, kalau saudara terima kado, pasti ada yang namanya hadiah, pasti ada namanya kertas kado. Di balik hadiah itu di dalam kotak itu ada hadiah, kan pasti dibungkus kertas kado. Kertas kadonya itu permasalahan saudara. Ada bonus, ada upah yang Tuhan berikan. Kenapa kita selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain? Banyak orang Kristen yang lari dari rencana Tuhan karena membandingkan hidupnya dengan orang lain. Semuanya minta instan, semuanya minta diberkati cepat-cepat. Tidak pernah mikir kalau dia belum siap untuk terima berkat Tuhan. Saudara, Tuhan ingin memberkati saudara hidup berkelimpahan. Saudara, Tuhan ingin menjadikan kau seorang raja, bahkan memperbesar patok-patok pekerjaanmu. Tuhan ingin kok itu. Buat saudara, buat saya juga. Tapi Tuhan mau katakan, anakku, kalau kamu tak berkati cepat-cepat, satu ketika nanti, dengan karaktermu yang seperti ini, berkat itu tidak akan jadi berkat untuk orang lain, tapi akan jadi, berkat itu akan membawa engkau jauh daripadaku. Dan kau akhirnya akan binasa. Pernahkah kita mikirkan itu? Kehidupan kita ini jangan dibandingkan dengan kehidupan dunia, saudara. Kehidupan kita, upah yang terbesar Tuhan berikan sama kita sebagai orang Kristen, hidup kekekalan. Itu yang kita cari hari ini. Itu yang saya kerjakan hari ini untuk saya besok kalau saya berpulang. Banyak mungkin hari ini yang saya layani kepinginnya bunuh diri, kepinginnya mati dipanggil Tuhan. Wes, aku nggak kuat menghadapi permasalahan. Wes, neng aku mati saja. Sudah, aku mau bunuh diri. Loh, enggak apa-apa, saudara. Kalau bunuh dirinya nanti pulangnya ke rumah Bapa di surga. Ya, saudara mungkin kalau di Surabaya namanya Adiasa. Kalau mungkin di Jakarta saya enggak tahu rumah dukanya. Ya, benar kalau ada orang meninggal, banyak saudara, teman datang semuanya. Ya, datang semuanya. Kalau semakin banyak yang datang, berarti orang itu orang baik. Wah, itu orang baik. Benar ya, saudara. Banyak yang mengantar ke penguburan. Saya mau tanya, biasa seperti biasa. Lah yang terus saudara saat nanti sudah selesai, terus dikubur banyak yang nganter. Wah, seneng. Terus kalau gitu, siapa yang jemput saudara? Ya kalau yang jemput Tuhan Yesus enggak apa-apa, saudara. Atau malaikatnya. Lah kalau yang jemput bukan Tuhan Yesus sama malaikatnya. Berani saudara untuk pulang ke rumah Bapak, bukan rumah Bapak yang dituju, tapi rumah satunya. Kita enggak bisa menghindari yang namanya nasib, kita enggak bisa menghindari yang namanya takdir. Kalau kita semua harus berpulang, pastinya kita enggak tahu waktunya. Tapi yang harus kita kerjakan hari ini, mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, sesuai dengan standar firman kebenaran, sesuai dengan standar firman Tuhan, sesuai dengan yang namanya standar kebenaran Tuhan. Standarnya apa? Alkitabmu yang di rumah itu. Jangan selalu mengeluh. Nikmati setiap prosesmu dengan ucapan syukur. Kalau mengeluh terus, saudara nggak akan pernah bisa menang, keluar lebih dari pemenang. Kalau saudara nggak menikmati prosesmu, lari. Nggak mau masuk rencana Tuhan, lari terus. Lari terus. Lah kapan prosesnya mau selesai, saudara? Ya, saudara akan menjadi
seorang Kristen KTP. Kristen KTP apa? Kartu tanda penonton. Kristen kartu tanda penonton, orang lain diberkati, orang lain menang, terima janji Tuhan. Saudara cuma bertepuk tangan hari ini karena saudara nggak terima apa-apa. Cuma numpang ikut senang. Kalau sesama kita, saudara kita diberkati Tuhan. Ya. Poin kedua yang akan saya bagi, jangan terpengaruh oleh keadaan, tetapi tetap tenang dan percaya. Kita buka dulu di Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal tenang, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, saya cuma mau katakan gini. Setiap permasalahan itu, kalau saya menghadapi permasalahan, apa yang saya kerjakan pertama kali? Saya akan datang sama Tuhan, saya akan minta ampun. Itu sering saya kerjakan. Begitu ada permasalahan, ada satu kesalahan, saya akan datang dulu sama Tuhan minta ampun. Saya kerjakan. Bertobat ini sama dan datang sama Tuhan, membawa hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Datang minta ampun. Setelah datang minta ampun, tetap tenang. Tetap tenang saudara, jangan melihat keadaan. Dan percaya. Karena Tuhan itu pegang kendali atas segala sesuatunya. Tapi saya mau katakan, datang sama Tuhan dengan kerendahan hati ini harus keluar sesuatu yang tulus dari hati kita. Karena Tuhan itu melihat hati loh saudara. Kalau hari ini saudara datangnya dengan motivasi, datangnya ingin terima jawaban Tuhan, datangnya hanya untuk berkat, datangnya karena Tuhan sanggup bikin mujizat kesembuhan, sanggup melunaskan hutangmu, saudara nggak akan pernah bisa melihat itu. Saya cuma mau tanya, hari ini kalau saudara punya sahabat atau teman, datangnya sama saudara kalau waktu butuh uang, butuh segala sesuatu yang mungkin apa menjadi kebutuhan mereka, saudara sebel enggak? Saudara marah enggak? Ya, sama Tuhan itu seperti itu. Jadi kita enggak datang sama Tuhan enggak bisa saat kita butuh. Kita datang sama Tuhan karena kita mengasihi. Sama seperti suami istri. Suka duka, sehat-sehat, sakit, tetap mengasihi. Enggak peduli keadaannya bagaimanapun juga. Enggak enak, tetap ditanggung bersama. Nah, Tuhan itu setia sama kita, kesetiaannya luar biasa. Kita ini juga harus setia sama Tuhan. Kita harus setia sama Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Apa Tuhan tidak tahu toh saudara, apa yang menjadi kebutuhan saudara? Tuhan tahu. Tapi Tuhan tidak menyediakan apa yang menjadi keinginanmu hari ini. Kalau Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi keinginanmu saudara, hari ini kau akan pasti jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini. Kita ini seringkali mintanya sama Tuhan, doanya seringkali kita mintanya apa yang menjadi keinginan kita. Nggak pernah. Apa yang menjadi keinginan kita. Pokoknya ya semuanya yang enak lah. Kebanyakan seperti itu doa kita. Tapi pernahkah kita hari ini berdoa, terima kasih Tuhan untuk setiap permasalahan ini. Aku percaya dari masalah ini Tuhan ada suatu mujizat yang akan kau kerjakan buatku. Bersyukur Tuhan untuk segala sesuatunya. Pernah enggak kita ini berdoa mengucap syukur dengan setiap permasalahan yang ada? Jangan terpengaruh oleh keadaan. Tetap tenang dan percaya. Kalau saudara mengalami satu keadaan yang tidak baik, tapi kalau saudara hari ini bingung kanan kiri, mikirkan segala sesuatunya pakai cara kita akan tidak bisa keluar lebih dari pemenang. Tapi saudara harus tenang di bawah kaki Tuhan dan percaya. Memang setiap permasalahan yang kita alami ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Sama seperti Daud. Saat dia menghadapi permasalahan, saat dia selingkuh dengan Batseba dan punya anak dari Batseba, saat dia membunuh Uria, suami dari Batseba, dia juga menanggung konsekuensinya. Tapi kalau kita tanggung konsekuensi yang datang daripada Tuhan, Tuhan itu luar biasa Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita ini kesakitan. Tuhan itu besar kasihnya buat kita. Kita harus percaya sama Tuhan.
Kita harus tenang. Jangan terpengaruh oleh setiap keadaan apapun hari-hari ini. Kalau kita tenang dan percaya, kita akan melihat hikmat dan tuntunan Tuhan. Ya, poin ketiga yang saya bagikan, percaya akan waktunya Tuhan. Kita buka dulu di Lukas 18 ayat 7. Lukas 18 ayat 7. Ya. Perikopnya seorang, ini perikopnya judulnya di Lukas 18 ayat 7 itu ayat, ya, bentar. Lukas 18 ayat. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, saya mau katakan, perikop dari Lukas 18. Ya, Lukas 18 ini seorang hakim, ya. Hakim yang tidak kenal Tuhan. Hakim yang merasa disusahkan dengan seorang hakim yang tidak kenal Tuhan, hakim yang tidak benar, tapi dia ini ya juga disusahkan oleh seorang janda yang selalu datang pada hakim ini. Belalah hakku terhadap lawanku. Ya. Jadi lihat apa yang kata Tuhan di ayat 6. Camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Hakim yang tidak kenal Tuhan loh. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya siang dan malam yang berseru kepadanya? Adakah dia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak berlari-lari menepati janjinya. Tuhan menepatinya tepat pada waktunya. Tuhan mengerjakan itu, saudara. Tapi kita ini tidak bisa sabar dengan waktunya Tuhan. Kita kepinginnya cepat selesai. Saudara, saya mau katakan, banyak orang yang hari ini kepinginnya instan. Banyak orang yang berjalan dengan cara pandangnya sendiri. Banyak orang yang melakukan segala sesuatunya itu dengan apa yang menjadi keinginan hatinya. Ya, dia tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Padahal waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik buat kita semuanya. Kalau waktu yang terbaik itu berarti segala sesuatu tidak ada yang menggagalkan rencana Tuhan. Berarti karakter kita ini sudah siap untuk menerima setiap berkat yang datang daripada Tuhan. Tapi kita seringkali kalau diproses Tuhan, seringkali kepinginnya instan. Kita tidak bisa berjalan seperti itu, saudara. Kalau kita selalu datangnya sama Tuhan, kita sudah mengerjakan, menikmati setiap proses dari Tuhan dengan ucapan syukur, terus tidak melihat keadaan, tetap tenang dan percaya, tapi kita tetap doanya, Tuhan nang selesai, nang cepet Tuhan, berkata aku cepet. Nah, akhirnya kita akan capek dengan keadaan itu, saudara. Kenapa kok saya katakan capek? Saudara setiap hari berteriak-teriak, Tuhan cepat selesai, cepat selesai, cepat selesai, cepat selesai. Sama aja dengan saudara tidak menikmati setiap proses yang datang daripada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita tidak pernah sadar loh, saudara, apa yang kita doakan hari-hari ini. Katanya kita menikmati nih prosesnya dengan ucapan syukur. Tapi pada saat doa, apa yang kita kerjakan? Dan cepat selesai Tuhan. Dan lewatkan dari cawan ini Tuhan. Doanya Tuhan Yesus pada saat mau disalibkan sering kita pakai. Lewatkan aku kiranya dari cawan ini. Kita minta terus cepat selesai. Kenapa kita tidak biarkan Tuhan ini memimpin setiap perjalanan kehidupan kita dalam proses kehidupan kita hari-hari ini. Percaya waktunya Tuhan itu yang terbaik. Banyak orang Kristen akhirnya mundur. Tidak Tuhan-Tuhanan. Karena apa? Capek nunggu waktunya Tuhan. Lah kalau saudara capek menunggu waktunya Tuhan, yang rugi siapa? Yang rugi saudara. Kenapa? Kita akan kehilangan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kita akan kehilangan janji yang Tuhan sudah mau berikan buat kita. Kenapa? Karena kita capek dengan setiap keadaan itu. Kita tidak mau setia. Kita tidak mau percaya dengan waktunya Tuhan. Wis tidak Tuhan-Tuhanan. Capek dengan keadaan ini. Sudah biar saja. Akhirnya yang rugi kita. Kita tidak terima janji Tuhan. Kita kehilangan apa yang menjadi hak kita. Tuhan mau berikan sesuatu yang besar. Akhirnya semuanya sia-sia, saudara. Saudara mau kemanapun saudara hari ini lari dari rencana Tuhan. Pada akhirnya cuma satu pilihannya. Saudara harus tetap berbalik dengan rencana Tuhan. Karena tidak ada yang bisa melepaskan saudara dari setiap permasalahan saudara.
Tidak ada yang bisa melepaskan saudara dari setiap ketakutan saudara. Kecuali kalau hari ini saudara bersandar pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus. Karena Dia sumber damai kita. Dialah kekuatan kita hari ini. Dia tidak pernah berubah saudara hari-hari ini. Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang maupun saat ini. Dia tidak berubah saudara. Saya mau katakan, banyak orang pakai firman, untuk memakai firman, ambil satu cuplik sedikit-sedikit untuk membenarkan cara pandangnya. Ya, berarti kalau orang yang seperti itu, berarti dia merasa bahwa Tuhan ini bisa berubah-berubah, merubah firman-Nya. Saya cuma mau katakan, kalau Tuhan yang hari ini saya sembah, yang berubah-berubah, saya juga tidak mau menyembah Tuhan yang berubah-berubah. Berarti kalau saya menyembah Tuhan yang berubah-berubah, buat apa saya sembah tuh, saudara? Saya rugi. Rugi hari ini, kita semua pekerja di Faithful, kalau hari ini Tuhan yang disembah berubah-berubah. Kenapa? Kalau yang berubah-berubah bahaya, saudara. Orang yang berubah-berubah itu tidak bisa setia. Kenapa kok Alkitab sampai hari ini dibukukan, dijadikan satu, kemanapun kita jalan Alkitabnya tetap sama. Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang Dia tulis, ya itu yang Dia kerjakan. Karena hidup kita menggenapi firman Tuhan. Saudara, jangan lari dari panggilanmu, jangan lari dari rencana Tuhan. Setialah dalam prosesnya Tuhan. Apapun hari-hari ini permasalahanmu, Tuhan mau bawa kamu keluar dari setiap permasalahanmu. Mungkin bagi kita hari ini, tidak mungkin. Kita tidak mungkin bisa merubah sifat suami kita. Kita tidak mungkin bisa keluar lebih dari pemenang. Kita tidak mungkin bisa merubah mertua kita. Kita tidak mungkin bisa merubah keadaan kita. Kita tidak mungkin bisa melunaskan hutang kita. Aku tidak mungkin segala sesuatunya. Tidak mungkinnya itu lebih besar. Kalau saudara mengatakan tidak mungkinnya lebih besar, maka saudara nggak akan pernah bisa melihat apa yang namanya kemenangan. Tuhan kita ini Tuhan yang dahsyat, saudara. Saya sering katakan, Tuhan yang dahsyat. Kalau misalnya nih, suami si A selingkuh, suami si B selingkuh. Apa Tuhan mengajarkan formula yang sama? Misalnya gini, pernah ada kesaksian, suaminya selingkuh. Terus dia katakan, suami saya akhirnya kembali sama saya karena saya berpuasa setiap Senin dan Kamis. Wes pokoknya saya puasa setiap Senin dan Kamis, doa terus sama Tuhan. Saya selain puasa, saya mengerjakan ini dan itu. Terus si B juga meniru yang sama karena suaminya selingkuh. Ya, saya cuma mau katakan, permasalahan kita sama orang lain mungkin sama, saudara. Ada yang keuangan, ada yang kesehatan. Mungkin ada yang suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Ya, sama. Tapi saya mau katakan, Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang dahsyat. Tuhan pasti mengadakan, memberikan obat. Kalau dokter ini memberikan obat untuk segala penyakit yang sama, belum tentu obatnya sama. Formulanya belum tentu. Formula yang sama. Mana tahu, yang si A harus berpuasa, yang si B cuma hanya melepas pengampunan. Akhirnya suaminya kembali. Ngapain kadang kita ini kalau orang lain ditolong dengan berpuasa, kita langsung juga berpuasa. Loh, kenapa kita mengerjakan yang sama? Padahal Tuhan kita ini Tuhan yang dahsyat. Nah, saya mau katakan satu, saudara. Kalau saudara hari ini tidak mengalami Tuhan yang hidup, saudara tidak punya jam keintiman dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah tahu tuntunan Tuhan. Permasalahan si A dengan si B sama. Tapi cara Tuhan menyelesaikannya pasti beda. Yang satu puasa, yang satu hanya lepas pengampunan. Ya, ayo saudara, jangan lari dari rencana Tuhan. Alami Tuhan yang hidup di dalam setiap kehidupanmu. Saudara akan pasti keluar lebih dari pemenang. Ya. Kuasa dari tempat maha tinggi, apakah kamu lihat? Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa.